Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Mustafa al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Haji Fakhur Razi selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis, dan teman-teman sekalian mahasiswa pasca sarjana manajemen pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang metode dan corak tafsir Nusantara, di mana dalam hal ini kita akan belajar dua tafsir, yaitu tafsir Al-Misbah dan juga tafsir Al-Ibris. Nah, kenapa kemudian di ulama Nusantara ini, di Indonesia ini memunculkan tafsir sendiri? Harapannya dari kalangan mufassir Indonesia itu setidaknya mempunyai ciri khas tersendiri dalam menafsirkan Al-Quran, di mana segmennya adalah dikhususkan bagi masyarakat Indonesia, karena mereka menganggap bahwasanya banyak di antara umat Islam di Indonesia itu yang pandai dalam membaca Al-Quran, bahkan juga tidak sedikit yang menghafal, akan tetapi dalam pemahaman makna, pemahaman tafsir ini dikira masih sangat minim, sehingga melihat keprihatinan ini, para mufassir itu kemudian memunculkan atau berusaha untuk menafsir Al-Quran dengan gaya bahasa dan juga dengan ciri khas masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya. Di pembahasan kita ini kita akan belajar yang pertama tentang biografi dari penulis kedua tafsir tersebut, yaitu tafsir Al-Misbah dan Al-Ibris. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang latar belakang penulisan. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana perbedaan dari keduanya atau komparasi antara keduanya, dan yang terakhir kita akan melihat sisi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tafsir tersebut. Oke. Yang pertama mengenai biografi intelektual dari pengarang tafsir ini. Yang pertama tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Beliau lahir di Sulawesi, di Sulawesi Selatan, daerah Rapang namanya, pada tanggal 16 Februari tahun 1944. Beliau terlahir dari seorang keluarga yang taat beragama. Beliau juga keturunan Arab Yaman gitu. Ayah beliau seorang ahli tafsir juga, yang kebetulan juga sebagai guru besar di IAIN Ujung Pandang sana. Nah, kemudian beliau pendidikan dasar di Ujung Pandang. Nah, setelah itu kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sembari belajar di pesantren di Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Ya, beliau lulus LC tahun 1967, kemudian MA-nya tahun 69, S2-nya, dan beliau meraih S3-nya pada tahun 1982. Dalam kurun waktu 2 tahun ini sebuah prestasi yang luar biasa dari seorang Profesor Quraish Shihab. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya hanya dalam waktu 2 tahun. Oke, kemudian yang kedua yaitu tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris ini dikarang oleh
oleh salah seorang kiai karismatik dari Jawa. Beliau lahir di Rembang tanggal tahun 1915. Di beberapa sumber tidak disebutkan beliau lahir tanggal dan bulannya. Beliau lahir di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga lahir dari keluarga yang terpandang seperti itu ya, karena beliau dulu lahir dengan nama Mas Yadi. Kemudian masih dari usia beliau sudah diajak oleh orang tuanya untuk naik haji. Kemudian sepulang dari ibadah haji mengganti namanya menjadi Bisri Mustafa, seperti itu. Nah, pendidikan beliau tentu lebih terfokus di pendidikan non formal, artinya di pesantren-pesantren, dimulai dari pondok pesantren Kasingan Rembang, kemudian Tebu Ireng. Setelah itu beliau juga belajar di Mekah dan lain sebagainya. Selain itu beliau juga aktif sebagai penulis. Banyak kitab-kitab karangan beliau, jumlahnya yang seperti yang dikatakan oleh Kiai Khalil itu ratusan ya. Dan juga beliau ini aktif di organisasi dan politik ya. Bahkan beliau juga menjadi anggota MPR dan juga terlibat dalam partai politik di P3 seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang kedua, kita belajar tentang latar belakang penulisannya. Kenapa kok ini tafsirnya ditulis begitu, tidak kemudian tafsir dari yang berbahasa Arab saja begitu. Nah, yang pertama, untuk tafsir Al-Misbah itu sendiri, beliau Profesor Quraisy itu sebelumnya sudah pernah menulis tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau merasa ini kok masih kurang. Akhirnya beliau membuat lagi, yaitu tafsir Al-Misbah ini. Nah, kemudian dalam pandangan Profesor Quraisy itu banyak golongan umat Islam yang tidak mengetahui makna pesan-pesan di dalam kitab Al-Quran secara terperinci, sehingga beliau tergugah untuk menulis tafsir ini. Kemudian beliau juga punya harapan untuk menyuguhkan pesan-pesan dari Al-Quran ya, dengan bahasa yang ringan sehingga dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian untuk tafsir Al-Ibris sendiri itu muncul karena dorongan dari teman-teman Kiai Bisri Mustafa. Sebelumnya beliau ini mengadakan kajian tafsir ya, kajian tafsir seminggu 2 kali, yaitu pada hari Selasa dan Jumat. Nah, kemudian dorongan dari teman-temannya untuk bisa menuliskan memaknai Al-Quran itu secara tertulis dan untuk dibukukan, disampaikan kepada halayak banyak, maka beliau kemudian menulis tafsir Al-Ibris ini. Nah, sebagai upaya khidmah Kiai Bisri untuk Al-Quran, nah, makanya beliau kemudian menafsirkan Al-Quran ini dengan mengedepankan lokalitas ya, jadi budaya Jawanya itu dibawa. Beliau menggunakan makna pegon ya, makna pegon atau istilahnya makna gandul seperti itu. Jadi tiap kalimat dimaknai dengan tetap mengedepankan sisi nausorobnya, kemudian di sisi samping oleh beliau dimaknai melalui penafsiran beliau. Itu latar belakang dari penulisan Al-Ibris. Nah, menurut Kiai Bisri juga masyarakat Jawa itu masih sangat minim ya dalam penafsir, dalam keilmuan tafsir. Maka oleh beliau kemudian disuguhkanlah tafsir ini dalam bahasa Jawa. Segmennya adalah masyarakat Jawa itu sendiri ya. Memang tidak semuanya, tidak semua orang Indonesia tentu bisa memahami ini karena disajikan dalam bahasa Jawa. Kemudian sistematika. Nah, untuk tafsir Al-Misbah itu sendiri disajikan dengan tartib mushafi, yaitu ya seperti Al-Quran itu ya, mulai dari juz 1, 2, 3, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Kemudian beliau Profesor Quraisy itu memberikan pengantar di awal surat ya, sebelum memasuki surat yang akan ditafsirkan itu beliau
memberikan pengantar terlebih dahulu sebagai penjelasan awal tentang apa sih isi kandungan di dalam surat tersebut seperti itu. Kemudian juga beliau menjelaskan kata kunci ya. Kalau kita melihat di Tafsir Al-Misbah itu banyak mufradat yang kemudian dirincikan maknanya, yang mana sekiranya mufradat itu bisa menimbulkan beberapa pertanyaan atau butuh penjelasannya lebih. Kemudian beliau mengambil beberapa mufradat yang sekiranya penting itu kemudian digali ya, digali dengan sangat dalam oleh beliau. Nah, kemudian beliau juga mengelompokkan ayat-ayat ya di dalam suatu surat itu ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan. Jadi aspek munasabah di dalam tafsir Al-Misbah ini sangat dikedepankan oleh Profesor Bajihab. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sistematika Tafsir Al-Ibris. Nah, di dalam Tafsir Al-Ibris ini oleh Kiai Bisri itu disusun dengan ya tadi mengedepankan aspek lokalitas Jawa ya, disampaikan dengan bahasa Jawa, kemudian pemberian makna gandul ya pada setiap kalimat di dalam Al-Quran itu, kemudian di samping itu penafsiran dari beliau yang diawali dengan ayat. Biasanya misalkan surah An-Naba 1 sampai 3 seperti itu ditulis ayatnya dulu baru beliau sampaikan tafsirnya. Jadi berbeda dengan Al-Quran yang mana Al-Quran itu lafadznya dulu baru kemudian ayatnya. Kalau di dalam tafsirnya Kiai Bisri ayatnya dulu baru kemudian tafsirnya. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan terjemah-terjemah yang berkaitan dengan ayat tersebut ya, meliputi tambih, faidah, muhimmah, bahkan juga tentang mujarab ya, pengobatan, banyak juga kisah-kisah dan lain sebagainya. Dan juga menurut sebagian peneliti itu juga beliau tidak lupa menyisipkan sedikit tentang mistis-mistis seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar mengenai metode penafsiran Al-Quran. Jadi di dalam tafsir Al-Misbah itu sendiri beliau Profesor Ures juga bisa dikatakan menggunakan tafsir birra'yi. Jadi banyak tafsir-tafsir yang ya hampir dua-duanya ya dari Al-Ibris juga bagaimana kemudian para mufasir ini menyampaikan penjelasan mereka dari beberapa sumber, kemudian ditafsirkan dengan pendapat beliau ya yang sekiranya logis terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya mengenai sumber penafsiran. Sumber penafsiran itu kalau dari tafsir Al-Misbah itu beliau juga banyak mengutip dari kitab-kitab tafsir kontemporer seperti tafsirnya Said Qutb, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kemudian juga dari kitab-kitab sahih seperti Bukhari, Sahih Muslim itu juga tidak lupa beliau jadikan sebagai sumber referensi. Nah, kalau untuk tafsir Al-Ibris sendiri sumber penafsirannya itu berasal dari tafsir Jalalain, tafsir Bedawi, kemudian juga tafsir-tafsir kontemporer seperti Al-Manar, kemudian tafsirnya Said Qutb, kitab tafsir Al-Jawahir dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau dari tafsir Al-Misbah sendiri itu banyak kelebihannya. Di antaranya satu mengedepankan nilai-nilai ilmu munasabah, kemudian juga kontekstual dengan masyarakat Indonesia, dan juga dicerna
oleh masyarakat itu dengan mudah karena beliau meramu bahasanya itu dengan bahasa yang cukup ringan seperti itu. Dan juga tidak menghilangkan ya korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, akan tetapi tafsir Al-Misbah juga memiliki kekurangan ya. Di antaranya banyak riwayat-riwayat yang tidak disebutkan perawinya, sehingga ketika dijadikan sebagai maroji atau sebagai sumber itu oleh sebagian peneliti dirasa kurang seperti itu. Dan kemudian yang kedua yaitu menurut sebagian ulama Indonesia banyak pendapat-pendapat beliau yang dikira yang dianggap kurang pas begitu atau bahkan keluar dari jalur, sehingga banyak mengatakan beliau ini sedikit liberal seperti itu. Seperti misalkan penafsiran beliau soal jilbab dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tafsir Al-Ibris sendiri itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya ditulis dengan makna pegon ya, dengan bahasa Jawa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Kemudian tidak memihak ya, atau ada sisi keterpihakan dengan salah satu pendapat, tidak ya, sangat objektif beliau. Kemudian tafsir ini juga menjadi rujukan dan biasanya dibaca oleh masyarakat Indonesia secara luas seperti itu. Kemudian sisi kekurangannya juga ada, diantaranya hadis ini tidak disertai sanad. Biasanya di tafsir ini hadis yang dimunculkan tidak disertai sanad, sehingga tidak begitu pas ya untuk di istilahnya diketahui ini sumbernya dari mana seperti itu. Dan kemudian juga masih banyak menampilkan kisah-kisah Israiliyat ya, ini juga menurut beberapa ulama yang kurang pas seperti itu. Nah, kekurangan yang lain susah dipahami oleh orang luar Jawa ya. Tentu untuk orang bukan orang Jawa, artinya yang tidak begitu paham bahasa Jawa, tentu ini masih belum bisa dipahami seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.